Cerita dimulai pada zaman dahulu kala, di masa keemasan seni bela diri, ketika praktisi perang pertama meletus di dunia ini, menyerupai neraka yang ada di bumi. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Klan Berdarah. Bencana terbesar yang dihadapi oleh aliansi surgawi sejak pendiriannya. Pemimpin klan berdarah, seorang pria bernama Gai Hong Cheon, digambarkan seperti monster sejati dalam setiap arti kata. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte surgawi yang mampu menghadapinya atau menghalangi jalannya. Namun, secara ajaib, sekte surgawi berhasil muncul sebagai pemenang dalam perang berdarah itu. Pada akhirnya, sang tiran, Gai Hong Cheon, dikalahkan. Namun, identitas orang yang mengalahkannya tetap menjadi misteri. Diyakini bahwa orang tersebut adalah yang terkuat di antara kelompok ini, dan individu itu tidak lain adalah Hamu Baek, sang pahlawan cerita kita kali ini. Skenario ini didasarkan pada percakapan antara dua orang individu di sebuah kastil. Mereka adalah Komandan Moyong Jinho dari unit Naga Agung dan Master Gyo Ryongguan yang bernama Paing Doyol. Komandan Moyong muncul dengan rasa tidak percaya setelah mengetahui bahwa pemimpinnya dari divisi Hogen adalah orang yang mengalahkan pemimpin klan berdarah. Master Doyol menanggapi dengan menegaskan bahwa dia memahami ketidakpercayaan Moyong karena dia menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dan merasakan perasaan aneh serta ketidakpahaman. Keheranan tetap terukir di wajah Moyong yang mendorong Master Doyol untuk menjelaskan lebih lanjut. Beberapa tahun kemudian, perang kedua pecah, dikenal sebagai Perang Sekte Setan. Kali ini, faksi-faksi bersatu untuk melawan Sekte Setan dan mengakhiri ancamannya. Jika perang klan berdarah itu mirip neraka, maka perang Sekte Setan adalah lubang penderitaan. Moyong menjawab dengan menyatakan bahwa pemimpin Sekte Setan, Seo Woncho, bahkan lebih brutal dan kejam daripada pemimpin klan berdarah. Dia lalu bertanya kepada Master Doyol apakah dia tahu siapa yang telah membunuh pemimpin Sekte Setan. Terkejut, Moyong berseru bahwa tidak masuk akal jika orang yang sama telah membunuh pemimpin klan berdarah. Master Doyol mengonfirmasi bahwa hal ini benar. Dengan agitasi, Moyong menyatakan bahwa tidak mungkin mempercayai hal seperti itu. Master Doyol yang tertawa menjelaskan bahwa itulah sebabnya mereka yang tahu kebenarannya tidak pernah membicarakannya. Dia menambahkan bahwa dia meragukan bahwa 20 orang di dunia seni bela diri menyadari fakta ini. Moyong terus menatapnya dengan tak percaya sambil berkata bahwa dia tidak pernah bisa menerima klaim seperti itu. Namun, dia bertanya mengapa Master Doyol tiba-tiba mengangkat topik ini. Master Doyol menjawab bahwa orang yang sedang mereka diskusikan sedang dalam perjalanan menuju Gyo Ryongguan. Moyong bahkan lebih terkejut dan bertanya apakah dia serius. Master Doyol mengonfirmasi hal ini, tetapi menjelaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin, karena informasi itu berasal dari otoritas yang lebih tinggi. Dia menambahkan bahwa individu tersebut sudah ditunjuk sebagai pelatih tetap untuk unit Naga Agung. Moyong semakin tercengang dan mempertanyakan mengapa lokasi ini dipilih, khususnya unit Naga Agung. Moyong tidak mampu memahami bobot informasi ini, diliputi kebingungan, dan merasakan bahwa apa yang akan terjadi akan menjadi bencana. Bagaimanapun, pria yang telah membunuh pemimpin klan berdarah dan pemimpin sekte setan akan melayani secara langsung di bawah komandonya. Keesokan paginya, jauh di dalam hutan menuju istana Guan, ada sosok yang sendirian berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia menantang angin yang ia pacu melalui padatnya hutan dengan kecepatan luar biasa, sampai dia mencapai jalan menuju tujuannya. Berhenti di tepi tebing, dia menatap pemandangan di bawah. Hamu Baek berdiri menatap fasilitas pelatihan aliansi klan yang dikenal sebagai Gyo Ryongguan. Dia mengingat kembali momen saat dia menerima keputusan pengangkatannya sebagai instruktur tetap untuk unit Naga Agung
di bawah pengawasan Gyeongyang. Dia terkejut dengan keputusan ini, merasakan penolakan yang luar biasa, dan menuntut penjelasan logis di balik keputusan mendadak tersebut. Dengan keseriusan dan ketegasan, Gong Song, kepala divisi mata langit, tampak bingung dan tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas. Sebaliknya, Master Unhakja berbicara terus terang, menyatakan bahwa keputusan ini adalah hukuman berat atas kesalahan yang dilakukan Hamu Baek. Unhakja mengklarifikasi bahwa hukuman ini pantas untuknya. Hamu Baek menanggapi dengan menuntut penjelasan logis dan transparan untuk tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, Unhakja berteriak kembali, menuduhnya tidak sopan dan kurang ajar. Dia menambahkan bahwa sistem hierarki jajaran sudah ada, dan Hamu Baek perlu menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Dia juga mencatat bahwa peringkat Hamu Baek adalah salah satu 50 teratas, yang tidak memberinya kebebasan untuk bertindak dengan cara yang tidak pantas untuk jabatannya. Semakin marah, Hamu Baek menekan mereka untuk menyatakan tuduhan yang menyebabkan hukuman seperti itu. Unhakja membalas dengan marah, mengatakan bahwa itu tidak penting karena perintahnya jelas dan tidak dapat dibatalkan. Akhirnya mereka mengungkapkan tuduhannya, menyerang seorang perwira atasan. Hamu Baek sangat terkejut karena dia belum pernah melakukan tindakan seperti itu. Dia membela diri, menegaskan bahwa dia tidak pernah mengangkat tangannya melawan atasan manapun. Gong Song kemudian menunjukkan bahwa seorang yang unggul tidak terbatas hanya pada seorang komandan. Unhakja terkejut dengan intervensi Gong Song dalam percakapan itu. Pada saat itu, Hamu Baek dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan mengakui sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia menekankan bahwa dia tidak menyerang siapapun. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, dia mungkin benar-benar menggunakan kekerasan. Para pemimpinnya tercengang dengan keseriusan nada Hamu Baek, menyadari bahwa dia tidak bercanda. Unhakja berteriak dengan marah sambil mengklaim bahwa Hamu Baek telah kehilangan akal sehat untuk berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Namun, Hamu Baek membalas dengan mengejek bahwa dia tidak peduli apa yang dipikirkan Unhakja, sambil menambahkan bahwa dia sudah mempertimbangkan untuk menyerang atasannya. Unhakja marah dan berteriak, mempertanyakan bagaimana seorang pria dari sekte tingkat ketiga bisa bertindak begitu arogan hanya karena komandan menyukainya. Bersiap menyerang, Unhakja menyatakan bahwa itu adalah kesempatan sempurna untuk mengajari Hamu Baek pelajaran tentang sopan santun dan mengembalikan ke tempatnya. Unhakja meluncurkan serangan ganas yang ditujukan langsung ke Hamu Baek, yang tetap tidak bergerak sambil mengejek. Dia mengenali serangan itu sebagai teknik tinju jatuh yang digunakan oleh anggota klan Kunlun. Tanpa ragu-ragu, dia meluncurkan serangan balik, menyalurkan energi ke kakinya hingga batu di sekitarnya hancur, menciptakan pusaran angin besar. Unhakja tercengang oleh kekuatan teknik Hamu Baek, sementara Hamu Baek menolak bahwa itu benar-benar sepele. Unhakja menerima pukulan kuat ke perutnya yang langsung melumpuhkannya dan menghentikan serangannya. Hamu Baek berdiri tak tergoyahkan dan tak terluka, sementara Gong Song tetap memegang kendali, mengamati pemandangan dengan diam tanpa campur tangan. Unhakja kehilangan kesadaran, melompat mundur, dan terpental ke tembok, dikalahkan bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Hamu Baek menoleh ke arahnya dengan nada mengejek, mengatakan bahwa dia hanya pemanasan dan belum benar-benar memulai pertarungan. Gong Song melangkah masuk, mencoba meredakan situasi dengan mendesak Hamu Baek untuk tenang. Namun, Hamu Baek di puncak kemarahannya berteriak pada Unhakja, menantangnya untuk mengatakan kata lain. Dia menyerang Unhakja lagi dengan intensitas yang lebih besar. Setelah konfrontasi yang memanas, Hamu Baek berbicara dengan Komandan Gong Song yang berbagi perspektifnya tentang keadaan aliansi saat ini.
Gongsong menjelaskan bahwa sejumlah besar pemimpin menentang kehadiran Hamu Baek dan menolak mentah-mentah untuk mengakuinya. Dia menambahkan bahwa tinggal di sana hanya akan menyebabkan konflik lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk menugaskan Hamu Baek ke sekte Gyeongbwan sudah disetujui oleh komandan. Hamu Baek mendidih dengan marah, mengatakan bahwa semua orang tampak berniat menyingkirkannya. Gongsong menanggapi dengan sedih, mengakui bahwa bahkan dari sudut pandangnya, keputusan tersebut tidak adil. Dia mengungkapkan penyesalan yang mendalam bahwa seseorang dengan kemampuan unik seperti Hamu Baek ditinggalkan dan tidak punya kesempatan untuk maju. Hamu Baek menutup matanya dalam kesedihan yang pasrah. Seperti yang dikatakan Gongsong, masalahnya sudah diselesaikan. Dia mengingat kata-kata Gongsong tentang bagaimana komitmen dan pembatasan Dewan Tertinggi akan segera melanjutkan setelah perang, membuatnya tidak berdaya untuk melawan mereka. Gongsong menambahkan bahwa keadaan saat ini mungkin membuat pertemuan berikutnya tidak mungkin karena campur tangan dari keluarga besar dan sekte-sekte besar yang hanya akan menciptakan masalah lebih lanjut. Pada saat itu, Hamu Baek mengungkapkan kekecewaannya terhadap aliansi surgawi yang telah jatuh di bawah kendali kekuatan korup ini. Selama waktu ini, komandan membuat permintaan khusus kepada Hamu Baek yang sudah dipersiapkan untuk melakukan apapun untuk pemimpin dan mentornya. Saat mereka melanjutkan percakapan, Gongsong bertanya pada Hamu Baek apakah dia bermaksud melaksanakan perintah dan pergi ke lokasi yang ditunjuk. Hamu Baek kesal menjawab bahwa jika hilangnya dia akan menyelesaikan semua masalah, dia ingin menghilang begitu saja. Tanpa menyadari rasa frustrasi Hamu Baek, Gongsong mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, apakah dia menyadari tugas-tugas dari unit Naga Agung. Narasi kemudian kembali ke masa kini, di mana Hamu Baek menemukan dirinya di benteng Sunwall, dibangun untuk melindungi wilayah dari monster. Unit Naga Agung adalah faksi militer yang mendukung aliansi surgawi. Korps penindasan monster, dikenal sebagai inti Bongma, ditempatkan di daerah itu. Pikiran Hamu Baek masih sibuk dengan peristiwa terkini, dan dia merasa sedikit antusias terhadap ide menjadi instruktur. Pikirannya terganggu ketika dia mendengar orang-orang mendiskusikan awal mula musim rekrutmen untuk umpan meriam dan proses seleksi untuk unit Naga Agung di Gyeongbwan. Berbicara, seseorang menyarankan bahwa meskipun gaji mereka tidak terlalu rendah, kompensasi itu tidak cukup untuk mengambil risiko hidup mereka. Hamu Baek percaya solusinya terletak pada kemampuan pemimpin, So Hui Wong, untuk membawa perubahan. Dengan desahan yang dalam, Hamu Baek menerima gagasan bahwa dia ditakdirkan menjadi seorang instruktur yang bertugas melatih individu yang dianggap tidak lebih dari umpan meriam. Dia menyalahkan orang tua pejabat yang telah mengirimnya ke tempat ini dan nasib buruk ini. Saat tiba di fasilitas pelatihan, dia disambut oleh Master Doyol dan instruktur Moyong. Master Doyol menyambutnya, berkomentar bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan bertanya tentang kesehatannya. Dia menambahkan bahwa tugas Hamu Baek di sana menunjukkan bahwa aliansi sedang dalam keadaan kekacauan. Hamu Baek menjawab bahwa dia tidak peduli dengan masalah tersebut. Master Doyol kemudian meminta bantuannya agar dia tetap tenang dan damai selama tinggal di Gyeongbwan. Hamu Baek menanggapi Master Doyol, mengatakan bahwa dia selalu tenang dan damai, dan permusuhan selalu berasal dari orang lain. Master Doyol mengangguk dan menyarankannya untuk berhati-hati dan menghindari menimbulkan masalah apapun secara internal. Master Doyol merenungkan bagaimana fakta bahwa seseorang dari tingkat ketiga sekta seperti Hamu Baek adalah salah satu orang kepercayaan terdekat aliansi surgawi. Pemimpin itu sendiri merupakan masalah yang signifikan. Situasi ini membuat Hamu Baek menjadi duri dalam daging bagi 5 keluarga besar dan 9 sekte inti. Akan lebih baik bagi dirinya maupun aliansi jika dia tetap tersembunyi dan tenang di sini.
Hamu Baek bertanya kepada Master Doyol tentang tugas unit naga besar, menyebutkan bahwa dia telah mendengar orang-orang menggambarkannya sebagai umpan meriam. Master Doyol menjawab bahwa deskripsi tersebut tidak sepenuhnya salah, karena tingkat kelangsungan hidup hanya sekitar 5%. Secara efektif membuat pelatihan mereka seperti mempersiapkan orang untuk kematian. Hamu Baek terkejut dengan angka yang begitu rendah dan mengungkapkan rasa frustrasinya, mengatakan bahwa mereka telah memilih tempat terburuk untuk mengirimnya. Master Doyol melanjutkan penjelasannya bahwa setiap tahun 100 orang dipilih, dengan hampir siapapun yang diterima untuk posisi tersebut. Setelah 2 tahun pelatihan, mereka dikerahkan ke misi mereka untuk menangani ancaman monster. Hamu Baek bertanya, apakah ini berarti dia akan dikirim bersama mereka dalam 2 tahun? Pemimpin Moyong membantahnya dan mengklarifikasi bahwa unit naga besar hanya bertanggung jawab atas pelatihan di Gyeongguan. Hamu Baek jengkel, berkomentar bahwa tempat ini pun terasa membosankan. Pemimpin Moyong terkejut dengan keterus-terangan Hamu Baek. Sementara Master Doyol mengatakan bahwa sudah larut malam dan mereka harus mengantarnya ke penginapan agar dia bisa beristirahat. Setelah tiba di penginapan Hamu Baek, Master Doyol dan pemimpin Moyong tetap tinggal untuk melanjutkan percakapan. Moyong menyebutkan bahwa sebagai instruktur tetap, Hamu Baek perlu membentuk tim, atau mereka akan menghadapi kekurangan pelatih. Master Doyol menyebutnya sebagai tambahan beban, lalu menambahkan bahwa di antara yang baru berlatih di unit naga besar, ada beberapa individu yang sangat bermasalah. Moyong setuju, memperhatikan bahwa dia sudah mengamati beberapa individu seperti itu. Master Doyol menyarankan untuk menugaskan para peserta pelatihan yang bermasalah itu kepada Hamu Baek. Pemimpin Moyong terkejut dan bertanya-tanya, apakah keputusan ini tepat dan bagaimana aliansi akan bereaksi. Master Doyol menjawab bahwa Hamu Baek mengaku sebagai orang yang tenang dan bahwa masalah sebenarnya terletak pada orang-orang di sekitarnya. Dia menambahkan bahwa inilah saatnya untuk menguji klaim itu dan melihat apakah Hamu Baek benar-benar tidak terkendali atau tidak. Keesokan paginya, Hamu Baek terbangun dari tidur lelapnya, berpikir bahwa kehidupan di sini mungkin tidak seburuk yang dia bayangkan. 3 hari kemudian, setelah tiba di Gyeongguan, Hamu Baek menuju ke tempat latihan. Dia mempercepat langkahnya untuk menghindari keterlambatan, menyadari bahwa ini adalah hari pertamanya sebagai instruktur di sana. Dia tahu dia akan bertanggung jawab atas pasukan ke-7 dan penasaran tentang sifat individu yang akan menjadi peserta pelatihannya. Ketika dia akhirnya mencapai daerah perakitan, dia menemukan 5 orang yang mewakili skuad ke-7 di bawah komandonya. Para peserta pelatihan ini tampak kuat dan keras kepala, menatap Hamu Baek dengan tatapan meremehkan dan mengejek. Saat itu, Hamu Baek melihat para peserta pelatihan dan langsung menyadari bahwa mereka adalah pembuat onar. Dia tahu bahwa kedamaiannya di tempat ini akan jauh dari jangkauan. Dia juga memperhatikan bahwa aura mereka terasa familiar baginya, tetapi dia bertanya-tanya mengapa individu dengan kemampuan seperti itu akan berakhir di unit naga besar, yang dimaksudkan untuk melatih umpan meriam. Memutuskan untuk menyelidiki, dia menggunakan keterampilan mata roda yang tak terbatas untuk menganalisis energi yang mengalir di dalam tubuh mereka, serta sifat aura dan kemampuan mereka. Selama penilaiannya, dia mengamati bahwa peserta pelatihan pertama memiliki sikap santai dan langkah-langkah seimbang, yang menunjukkan bahwa dia telah mempelajari teknik cambuk yang unik dari kelantang. Namun, Hamu Baek curiga dia kekurangan bakat. Pindah ke peserta pelatihan kedua, dia menemukan bahwa individu tersebut berasal dari sekte Chongnan. Sementara itu, gadis muda itu, meskipun usianya masih sangat muda, jelas-jelas berasal dari klan Yeon dan tampak berbakat serta penuh harapan. Namun, peserta pelatihan terakhir adalah yang paling mengejutkan.
Hamu Baek menyadari bahwa individu tersebut tidak pernah berlatih seni bela diri sama sekali. Hamu Baek menyadari bahwa dia telah tertipu, dan para pemimpin di Gyeongbokgung sengaja menempatkannya dalam situasi yang menantang untuk menyingkirkannya. Dia merasakan gelombang kemarahan, terutama karena dia sudah menjelaskan sejak awal bahwa dia tidak ingin ada masalah dan hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Para peserta pelatihan, bosan dengan kesunyiannya, bertanya padanya siapa dia. Hamu Baek memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah Hamu Baek dan telah ditugaskan sebagai instruktur eksklusif untuk pasukan ketujuh dari unit naga besar. Malam harinya, Master Doyol meminta pertemuan dengan Hamu Baek dan mulai menegurnya atas perilakunya. Dia bertanya apakah benar bahwa Hamu Baek telah menyapa para peserta pelatihan dan kemudian meninggalkan mereka. Hamu Baek mengonfirmasi hal ini dan bertanya apakah ada masalah, berusaha mempertahankan ketenangannya. Master Doyol memberitahu Hamu Baek bahwa sebagai instruktur dari regu ketujuh, itu adalah tanggung jawabnya untuk melatih para peserta pelatihan, dan meninggalkan mereka seperti yang dia lakukan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Hamu Baek dengan marah membalas bahwa situasi ini tidak masuk akal. Dia menunjuk bahwa dia langsung mengenali 3 dari peserta pelatihan sebagai anggota grup bergengsi, seperti Klantang, Sekte Yeon, dan Chongnan. Dia menambahkan bahwa individu seperti itu tidak seharusnya berada di tempat yang dimaksudkan melatih orang untuk mati, dan 2 anak lainnya telah dilemparkan secara sembarangan untuk mengisi slot. Hamu Baek bertanya kepada Master Doyol apa yang diharapkan darinya dalam skenario ini. Apakah dia harus memelihara 3 elit dan mengirim 2 lainnya ke nasib yang tak terelakkan? Dia mengungkapkan rasa frustrasinya, mengatakan bahwa dia selalu tahu para pemimpinnya tercela, tetapi situasi ini melampaui semua akal sehat. Dia juga menunjukkan bahwa 3 keluarga akan terus-menerus mengerahkan tekanan untuk mengendalikan anak-anak mereka, dan bahwa dia digunakan sebagai tameng untuk melindungi mereka. Sekali lagi, dia menekankan bahwa dia sudah menjelaskan sejak awal bahwa dia tidak ingin mendapat masalah. Master Doyol mencoba menenangkannya dan meminta kesempatan untuk menjelaskan situasinya. Terungkap bahwa Tang Jisan dan Baek Lipyong telah dikirim secara pribadi oleh kepala Klantang dan Sekte Chongnan, sementara Yeon Hamin datang sendiri. Situasi ini telah menempatkan kepemimpinan dalam posisi sulit. Hamu Baek menjawab bahwa dia tidak melihat alasan yang logis atau pembenaran untuk ini, dan mengakui bahwa dia masih belum bisa memahami alasan di balik semua ini. Master Doyol melanjutkan penjelasannya kepada Hamu Baek bahwa ketika dia bergabung dengan mereka, dia adalah satu-satunya kandidat yang cocok untuk peran tersebut. Dia menunjukkan bahwa instruktur lainnya tidak bisa menangani gangguan dan tekanan dari Klantang atau Sekte Chongnan. Dia menjelaskan bahwa instruktur di unit naga besar dianggap sebagai beberapa yang terbaik di bidang seni bela diri tingkat menengah, tetapi dia meragukan kemampuan mereka untuk melatih siswa-siswa tertentu secara efektif, terutama karena mereka mungkin dengan mudah memihak pada trainee yang berpengaruh. Dia menambahkan bahwa terlepas dari skuad yang mereka miliki, bergabung dengan ketiganya akan terus menyebabkan masalah yang berdampak negatif pada peserta pelatihan lain yang tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Hamu Baek menanggapi dengan sinis, mengatakan bahwa Master Doyol tampak terlalu khawatir tentang anak-anak yang nasibnya menuju ke kematian. Master Doyol menjawab bahwa tingkat kelangsungan hidup hanya 5%, dan jika mereka ingin meningkatkan angka itu, bahkan sedikit, mereka perlu memberikan usaha mereka yang terbaik. Karena alasan itu, mereka telah mengumpulkan kelima anak ini dan menempatkan mereka di bawah pengawasan Hamu Baek, percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu menangani mereka. Dia menambahkan bahwa kehadiran Hamu Baek di sini mengharuskan dia untuk memenuhi tugasnya. Namun, Hamu Baek mengabaikannya
berjalan pergi sambil mengatakan bahwa mereka harus mencari orang lain untuk melakukan tugas ini, karena dia tidak akan melakukannya. Master Doyle mencoba menekannya dengan menjelaskan bahwa masalah tersebut menyangkut masa depan anak-anak ini. Mubaik ragu-ragu mendengar ini, mulai bergumam dengan suara pelan, mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap tenang dan menghindari menyebabkan masalah. Master Doyle menarik seberkas file dari sakunya dan menyerahkannya kepada Mubaik, menjelaskan bahwa itu milik 5 peserta pelatihan. Dia memberitahunya bahwa Dan Mok Unri tidak pernah berlatih seni bela diri, tetapi telah mengajukan diri untuk bergabung karena kebutuhannya yang mendesak akan uang. Dia menambahkan bahwa banyak pelamar membagikan motivasi yang sama, jadi tidak mengejutkan. Dia kemudian menyebutkan bahwa gadis muda Yeon Hamin berasal dari klan Yeon, dan dialah satu-satunya yang sadar akan rahasia ini. Master Doyle meminta Mubaik untuk menghancurkan berkasnya setelah membacanya. Master Doyle meninggalkan desakan kepada Mubaik untuk menangani situasi dengan lebih baik di masa depan. Dipenuhi dengan kemarahan, Mubaik bertanya kepada Master Doyle apakah dia serius ingin meninggalkannya melatih anak-anak ini. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan, Mubaik mulai membaca file peserta pelatihan dan dengan cepat menyimpulkan bahwa tugas itu memang tidak mungkin. Dia meninjau arsip Dan Mok Unrai dan Yeon Hamin, menemukan bahwa keduanya menghadapi keadaan pribadi yang kompleks. Setelah selesai membaca file Yeon Hamin, dia membakarnya seperti yang diinstruksikan Master Doyle, meskipun ini hanya memperdalam rasa frustrasi dan kebenciannya. Saat duduk di kantornya, Mubaik merasakan aura aneh datang dari luar dan menyadari bahwa itu berasal dari para peserta pelatihan. Dia cepat menuju ke tempat latihan, di mana mereka berkumpul dan marah menuntut untuk mengetahui mengapa mereka ada di sana, mengingatkan mereka bahwa dia telah memerintahkan mereka untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Para peserta pelatihan dikejutkan oleh kemunculannya yang tiba-tiba dan ketidakmampuan mereka mendeteksi kedatangannya. Mubaik mengulang pertanyaannya, menanyakan apakah ini tindakan pembangkangan terhadap perintahnya. Peserta pelatihan Dan Mok Unrai menjawab bahwa dia tidak bisa meninggalkan trainee lain, sambil mengatakan bahwa dia ingin pergi, tetapi ayahnya akan mengirimnya kembali jika dia mencoba menghindari. Dia menambahkan bahwa jarak dari Wuchan ke Sichuan terlalu jauh. Dua lainnya tetap diam. Mubaik memahami situasi mereka dan mengakui bahwa dia tidak bisa membantah mereka. Lalu, dia bertanya apakah mereka sudah makan sejak pagi. Mereka menjawab bahwa mereka belum makan dan telah menunggunya sepanjang hari. Terkejut, Mubaik bertanya dengan marah, apakah mereka benar-benar berdiri di sana sejak pagi. Merasa jengkel dan bersalah, dia menyadari bahwa ini hanyalah anak-anak yang tidak bisa dia andalkan. Tetapi hati nuraninya memaksanya untuk memastikan mereka setidaknya memiliki sesuatu untuk dimakan. Karena restoran Gyeonggwan ditutup karena hujan pada larut malam, dia terpaksa membeli makanan untuk mereka. Dia menginstruksikan mereka untuk makan dengan nyaman dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kamar mereka setelah selesai. Para peserta pelatihan mengucapkan terima kasih kepada Mubaik dengan tulus dan mulai makan. Segera setelah mereka selesai, Mubaik merasa kesal karena menyadari bahwa dia sudah menanggung beban keuangan bagi mereka, bahkan sebelum menerima gajinya. Mubaik menyadari bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian masalah. Trainee Dan Mok Unrai tampak sangat senang dengan makanan itu, mengungkapkan bahwa makanan seperti ini benar-benar baru baginya. Namun, Dan berjuang untuk menelan perasaan bersalah karena makan sementara keluarganya menderita kelaparan. Air mata mengalir di matanya saat dia memikirkan bagaimana makanan ini bisa memberi makan keluarganya selama beberapa hari. Memperhatikan ekspresi Dan, Mubaik memahami bahwa dia sedang memikirkan keluarganya. Sentimen Mubaik bisa berhubungan dengan perasaan Dan. Dia mendekati Dan dan memberitahunya bahwa
apapun yang dia makan sekarang, Hamubaek akan menyiapkan beberapa makanan untuk dibawa pulang ke keluarganya. Dia meminta Dan untuk menikmati makanannya. Untuk pertama kalinya, Dan terkejut dan tergerak oleh kata-kata Hamubaek. Matanya dipenuhi air mata kegembiraan, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Hamubaek dengan hangat. Peserta pelatihan lainnya bingung dengan emosi. Tetapi Dan terus makan. Kali ini air matanya adalah air mata rasa syukur dan kebahagiaan, mengetahui bahwa keluarganya akan mendapat bantuan. Hamubaek yang berada di dekatnya memutuskan bahwa dia harus menemani dan untuk mengantarkan makanan ke keluarganya setelah mereka selesai makan. Hamubaek dan Danmok berangkat menuju rumah keluarga Dan, yang terletak beberapa tidak jauh. Hamubaek bertanya kepada Dan seberapa jauh mereka harus pergi, dan menunjuk ke lokasi yang jauh sambil berkata, "Rumahku ada di sana." Melihat ke arah yang ditunjuk Dan, Hamubaek tercengang menyadari bahwa rumah Dan bukanlah rumah yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah gubuk kecil.